Selamat pagi anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan Alzena dipimpin untuk membaca doa. Jika berdoa, yaitu diangkat. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Baik, anak-anak, sekarang saatnya Bu Guru mengecek kehadiran kalian. Belajar yang aktif itu seperti kamu sedang menanam pohon. Kalau semakin kamu rajin untuk dirawat, ya disiram, dirawat semuanya, nanti semakin cepat kita bisa menikmati hasilnya. Begitu bukan? Ya, maka dari itu setiap pembelajaran yang kita laksanakan semuanya harus aktif ya. Harus jangan takut bertanya, kemudian berpendapat. Begitu? Siap anak-anak? Oke, kita mau menyanyikan lagu Satu Nusa Satu Bangsa. Oke anak-anak, masih ingat materi yang minggu lalu? Kita belajar tentang apa, Gisel? Sifat wajib Allah. Kemarin ada berapa ya sifat wajib Allah? 20, pinter. Nah hari ini kita mau belajar tentang materi yang mengandung sifat-sifat Allah. Kira-kira apa itu? Kita mau belajar tentang Asmaul Husna. Siapa yang tahu Asmaul Husna itu apa? Jadi tujuan pembelajaran kita kali ini adalah nanti kalian harus bisa berdiskusi kelompok ya. Kemudian kalian nanti akan membahas sebuah masalah dipecahkan bersama-sama dengan anggota kelompok kalian. Untuk apa? Mengidentifikasi sebenarnya contoh akhlak yang menunjukkan tentang Al-Wahhab dan Al-Kabir dalam kehidupan sehari-hari itu yang seperti apa. Kemudian apa sih pentingnya? Ya, apa pentingnya kita mempelajari materi Al-Wahhab dan Al-Kabir? Pentingnya buat apa, Bu? Nah, pentingnya adalah ketika kita ya mau mengenal Allah, itu adalah sebuah dasar dari keimanan kita. Nah, sebelum memulai, Bu Guru akan memberikan sebuah tes diagnostik kepada kalian. Ya, silahkan bisa dikeluarkan pensil dan penghapusnya. Gambar yang merupakan sedang rasa bersyukurnya kamu kepada Allah. Sudah? Silahkan dikumpulkan, ditumpuk jadi satu. Oke, sekarang kita masuk ke materi. Nah, apa yang kita pelajari hari ini? Seperti tadi sudah Bu Guru beritahu, materi kita hari ini tentang Asmaul Husna. Silahkan dibaca. Oke, itu Al-Wahhab, selanjutnya Al-Kabir. Dapat dibandingkan dengan makhluk manapun. Nah sekarang coba dilihat perilaku yang mencerminkan Asmaul Husna Al-Wahhab ada apa saja? Yang keras pembacanya.
Ya, bisa dipahami? Oke, ice breakingnya, Bu Guru tulis di papan tulis, silahkan kira-kira ini menjadi kata apa? Yang kedua, rak Bali. Kalau kamu susun jadi kata apa? Siapa? Oke, silahkan maju. Iya, Al-Kabir, betul atau salah? Betul, tepuk tangan. Terima kasih. Nah, sekarang Bu Guru akan membagikan kalian kepada beberapa kelompok. Nama kelompok, anggotanya siapa saja, sesuai dengan cerita yang baik. Ya, semuanya berpendapat, silahkan. Oke. Menurut Anam bagaimana dituangkan, didiskusikan? Yang namanya diskusi kan begitu ya? Iya, saling bertukar pendapat. Kemudian diringkas. Ya, disimpulkan. Kira-kira masalah yang muncul bagaimana, pemecahan masalahnya bagaimana sesuai dengan pertanyaan yang sudah tersedia ya. Semuanya berpendapat. Ya, ini diisi untuk nama kelompok kalian, terus anggotanya siapa saja gitu. Ya, kelompoknya Alfa lah. Ya, terus namanya presentasi dari kelompok Ar-Rahmah. Siapa yang akan maju? Adel, silahkan Mbak Adel, sebelah sini Mbak Adel, biar teman-temannya bisa mendengar. Oke, yang keras sayang. Iya. Pendapat kami berpikir bahwa Ria belum memahami bahwa mainan yang ia miliki adalah amanah dari Allah. Dengan tidak mau berbagi dan bersikap sombong, Ria justru menggunakan nikmat itu dengan cara yang tidak benar. Ia seharusnya sadar bahwa pemberian Allah bukan hanya untuk dirinya sendiri, tetapi bisa membawa manfaat bagi orang lain. Sikap yang seharusnya Ria seharusnya melihat mainannya sebagai kesempatan untuk berbuat kebaikan. Ia perlu memahami bahwa setiap rezeki adalah titipan yang sebaiknya digunakan untuk hal-hal yang bermanfaat, termasuk membuat orang lain senang. Meneladani Al-Wahhab dan Al-Kabir. Kalau kami menjadi Ria, kami akan menjadikan mainan itu sebagai sarana untuk mempererat persahabatan kami. Akan meminjamkan kepada teman, mengajak bermain bersama dan tetap rendah hati. Dengan begitu kami telah bersyukur atas pemberian Allah Al-Wahhab dan mengakui bahwa hanya Allah yang layak disombongkan Al-Kabir. Oke, bagaimana tanggapannya? Luar biasa? Luar biasa. Tepuk tangan. Silahkan kembali ke kelompoknya. Jadi anak-anak, setelah diskusi tadi, semuanya jawabannya karena kamu mau berpendapat, insya Allah semuanya benar. Jadi saling mengapresiasi antar kelompok. Jawabannya sudah keren-keren sekali. Coba tepuk tangan untuk kita semua. Oke, semuanya hebat ya, semuanya aktif. Selanjutnya nih, sebelum lanjut, Bu Guru punya sebuah kuis ya, atau permainan interaktif ya. Siap untuk mengikuti kuis? Siap, oke. Jadi nanti ya, Bu Guru tunjuk satu anak untuk maju ke depan, kemudian mengklik untuk memutar nanti nama yang keluar, maka dia yang akan menjawab soal terlebih dahulu. Bisa? Bisa, oke. Ketua kelasnya siapa? Zena. Oke, Alzena silahkan maju dulu untuk memulai. Zena klik spin ya.
Siap? Ayo disentuh. 1. Yang bagian putihnya yang ada. 2, 3. Iya, sudah silakan duduk. Silakan duduk. Nama siapa yang keluar pertama? Sekarang Adel yang mutar, pinter. Silakan Adel. 1. Iya, nama siapa yang akan keluar? Ya, Azril Iqbal. Silakan maju Azril. Oke. Tulisan Arab yang benar untuk Al-Kabir. Yang mana Al-Kabir? Benar ya? Oke, silakan duduk. Selanjutnya kita harus bisa menyimpulkan bersama apa yang sudah kita pelajari tadi. Tadi kita belajar tentang apa ya? Asmaul Husna apa saja? Al-Wahhab dan Al-Kabir. Nah, tadi kalian sudah bersama-sama dengan anggota kelompok kalian berdiskusi tentang masalah. Ada masalah apa tadi? Iya, tadi ada anak yang tidak mau meminjamkan mainan, ya. Ada siapa namanya di situ? Rio. Nah, jadi yang kita simpulkan hari ini bahwa perilakunya Rio itu baik atau tidak? Kenapa tidak baik? Karena? Iya, tidak mau meminjamkan. Berarti tandanya dia mencerminkan perilaku suka berbagi atau tidak? Tidak. Nah, selanjutnya hal yang seharusnya dilakukan oleh Rio bagaimana? Ia meminjamkan mainan. Jadi kita simpulkan bersama bahwa ketika kamu sudah mengetahui ada Allah yang Maha Pemberi Al-Wahhab dan Allah yang Maha Besar Al-Kabir, selanjutnya kamu harus bisa menerapkan dalam kehidupan sehari-hari bagaimana anak yang baik yang mencontohkan Al-Wahhab dan Al-Kabir, yaitu apa tadi? Suka memberi. Terus apa lagi? Selain suka memberi? Iya, mau meminjamkan kepada temannya. Terus apa? Tidak sombong, karena kebesaran itu hanya milik Allah. Begitu ya, bisa dipahami anak-anak? Bisa. Jadi kedepannya setiap hari, setiap saat, dimanapun kalian berada, tanamkan dalam diri kalian bahwa Allah itu Maha Pemberi. Maka sebaiknya kita sebagai ciptaan Allah mau juga untuk berbagi terhadap sesama ya. Berbaginya berupa apa Bu? Boleh mainan, boleh makanan ya. Iya, kemudian bisa juga kita lakukan dengan cara tidak sombong. Apa yang kamu miliki tidak untuk disombongkan, betul. Nah, setelah itu, Bu Guru mohon kepada kalian semua untuk bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Siap anak-anak? Siap. Nah, sebelum itu Bu Guru mau kita refleksi atas pembelajaran yang tadi. Oke, ada pertanyaan, bagaimana perasaan kalian saat mengikuti pelajaran? Silahkan diekspresikan. Apakah ekspresinya seperti ini atau seperti ini? Coba. Terima kasih. Selanjutnya, apakah materi yang disampaikan mudah dimengerti? Iya, terima kasih. Oke, itulah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, anak-anak, selain tes formatif, minggu depan pembelajaran agama ada materi tentang perilaku terpuji, yaitu adalah kepribadianku. Nanti kalian belajar lagi setelah mempelajari akhlak yang sesuai dengan Asmaul Husna, Al-Wahhab dan Al-Kabir. Minggu depan materi kita adalah tentang perilaku terpuji sebagai kepribadian. Siap untuk bertemu di pertemuan selanjutnya? Siap. Kalau begitu silahkan nanti setelah ini bisa untuk istirahat. Kita tutup dulu dengan bacaan hamdalah bersama.
Alhamdulillahi Rabbil. Ya, sekian dari Ibu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.